Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Setianingsih selaku mentor kami, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta orientasi PKK. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara seminar orientasi PKK pengenalan nilai dan etika Kabupaten Malang dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa kegiatan yang sudah saya susun dari rencana hasil kerja. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Heri Rosali Jayanti. Saya mengajar di SD Negeri 1 Loning dengan NIM 1995 0428 202421 2056. Selanjutnya, sebelumnya saya sampaikan dulu visi misi dari SD Negeri 1 Loning. Visinya yaitu berakhlak, berbudi dan berilmu. Sedangkan misinya yaitu 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menanamkan perilaku sopan santun, jujur, disiplin dan bertanggung jawab sesuai kepribadian bangsa. Rencana hasil kerja pimpinan yang saya intervensi yaitu saya memilih terkelolanya penugasan guru untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian isu yang saya angkat yaitu meningkatkan keterampilan dan minat literasi peserta didik dengan menggunakan program One Day One Batch pada peserta didik di SD Negeri 1 Loning. Ada 5 kegiatan dari LHK yang sudah saya susun. Kegiatan yang pertama yaitu membiasakan peserta didik untuk membaca buku bacaan sebanyak 1 halaman serta menuliskan apa yang dibaca dengan bahasanya sendiri. Pada tahapan ini peserta didik membawa buku bacaan yang dipunya atau bisa meminjam di perpustakaan sekolah. Setelah membaca, peserta didik dapat menuliskan kembali cerita yang dibacanya dengan bahasanya sendiri. Kemudian hasil yang saya harapkan yaitu meningkatkan minat membaca peserta didik dan semangat peserta didik dalam membaca maupun menulis. Penerapan nilai-nilai berakhlak ada 2. Yang pertama berorientasi layanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua kolaboratif yaitu memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kegiatan yang kedua, membiasakan peserta didik untuk membaca buku bacaan serta menuliskan apa yang dibaca dengan bahasanya sendiri serta dapat menceritakan kembali di depan kelas. Kemudian tahapan kegiatan pada kegiatan 2 yaitu 1, kegiatan membaca dan menulis dilakukan setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, kegiatan menceritakan kembali di depan kelas dilakukan setiap hari Senin. Hasil yang saya harapkan, peserta didik dapat menceritakan kembali di depan kelas dengan bahasanya sendiri. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak ada akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab. Kegiatan 3, peserta didik bercerita tentang pengalamannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari di depan kelas tanpa menggunakan tulisan. Pada tahapan ini peserta didik sesuai dengan gilirannya maju
kegiatan yang kedua, karya dari tulisan peserta didik akan dipilih yang terbaik untuk dipublikasikan melalui media sosial sekolah. Hasil yang saya capai yaitu melatih peserta didik untuk bijak dalam bermedia sosial. Penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ada juga adaptif, yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ada kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kegiatan 5, peserta didik membuat cerita pendek. Pada tahapan kegiatan 5, satu peserta didik yang sudah dibekali dalam penggunaan teknologi terutama dalam berkomputer akan diberikan tugas untuk membuat cerita pendek. Cerita tersebut diunggah melalui media sosial yang dimiliki sekolah. Hasilnya dapat menciptakan peserta didik yang bijak dalam bermedia sosial dan menghasilkan karya tulis yang layak untuk dikembangkan. Penerapan nilai berakhlak ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari pemaparan kegiatan tadi dapat saya simpulkan peningkatan keterampilan dan minat literasi peserta didik dengan menggunakan program One Day One Text pada peserta didik di SD Negeri 1 Loning dapat berjalan apabila ada kolaboratif antara peserta, guru, dan kepala sekolah. Ini adalah foto kegiatan. Ini foto kegiatan mentoring bersama ibu mentor kami, Ibu Setianingsih, dan itu adalah kegiatan bersama peserta didik dalam acara membaca buku cerita. Demikian pemaparan dari kami. Untuk selanjutnya, monggo dari Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi dari paparan saya. Terima kasih. Kepada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Sini saya ingin bertanya mengenai isu yang Ibu angkat, yaitu mengenai pembiasaan literasi One Day One Page. Ini bagaimana tips atau cara untuk memotivasi siswa agar mau dan minat membaca, terutama membaca cerita, karena sekarang kebanyakan siswa itu lebih kepada gadgetnya atau media sosial. Terima kasih. Baik, saya sampaikan kepada Bu Liza, untuk meningkatkan atau memberi motivasi agar siswa dapat mau dan minat dalam membaca buku, khususnya buku cerita. Kita bisa menyediakan sebuah buku cerita yang menarik, ya, cerita bergambar, cerita berwarna, kemudian tulisannya itu yang tidak panjang-panjang, bukunya juga jangan yang tebal. Biasanya kalau anak sudah melihat buku yang tebal itu sudah malas gitu Bapak Ibu. Maka dari itu kita bisa menyediakan buku tulisan atau buku cerita yang tidak terlalu tebal. Dan biasanya itu anak suka dengan karakter atau gambar, warna. Dari sampulnya saja kalau sudah menarik bagi siswa, biasanya siswa itu akan tertarik atau mau membaca buku tersebut atau buku cerita. Begitu Bu Liza. Dari mana? Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saran dan masukan dari Ibu Mentoring untuk dari tempat persilakan. Oke, terima kasih atas paparan dari Ibu Rosa. Kalau ini bisa terwujud dan terlaksana, insya Allah dan B2 ketika ada FLS2N
tidak akan kesulitan untuk mencari bibit-bibit anak-anak kita yang sudah terbiasa membaca, khususnya di literasi nih. Kan di dalam FLS 2N itu ada cerita bergambar, ada yang menulis cerpen. Kalau anak-anak kita sudah dibiasakan, tidak dadakan ketika ada FLS 2N, anak-anak baru kita latih, mungkin itu hasilnya kurang memuaskan. Akan lebih bagus lagi memang kalau sudah dibiasakan seperti ini tadi, one day satu hari satu lembar untuk menulis. Ini pun mungkin harus perlu pengorbanan, perlu perjuangan, karena menulis juga harus ada bakat nih. Tidak semua anak bisa mengarang cerita, membuat kata-kata yang bagus sehingga terbentuk sebuah cerita yang menarik. Kalau nanti berusaha nah ketika sudah bertugas nanti di SD 1 bisa dikembangkan dan juga bisa diwujudkan untuk bibit nanti ketika ada FLS 2N tahun yang akan datang. Ya, begitu saja. Terima kasih dari saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Kuning. Semoga saya pribadi bisa melaksanakan atas kegiatan yang sudah saya susun selama 5 tahun. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Kuning ada bibit-bibit untuk kegiatan lomba FLS 2N. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah dalam pertutur kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu.